Undang-Undang Cipta Kerja yang populer dengan sebutan UU Ciptaker maupun Omnibus Law dan pernah menjadi kontroversi saat pengesahannya tahun lalu, kini kembali mencuat menjadi trending topik akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang Ciptaker tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dalam negeri dengan cara memangkas banyak persyaratan yang memberatkan. Namun, Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta yang berlangsung pada hari Kamis 25 November 2021 menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Anwar, Undang-Undang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dan tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. MK menilai bahwa metode penggabungan atau Omnibus Law dalam undang-undang ini tidaklah jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan undang-undang baru atau hanya revisi. Selain itu, MK pun menilai bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan, meskipun saat pembentukannya sudah dilakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait. Namun demikian, undang-undang ini masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan revisi sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh MK, yakni paling lama 2 tahun. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan revisi, maka Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional secara permanen. Lalu, pasal apa saja dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang Mahkamah Konstitusi minta agar pemerintah segera melakukan revisinya? Yuk, simak penjelasannya dalam video ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja resmi disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan resmi diundangkan pada 2 November 2020. Tujuan dari Undang-Undang Ciptaker ini guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dalam negeri dengan cara mengurangi persyaratan yang memberatkan. Undang-Undang Ciptaker sejak awal hingga kini masih banyak menuai kritik karena dinilai masih banyak poin yang merugikan hak-hak pekerja. Tak hanya itu, Undang-Undang Ciptaker juga sangat berpotensi meningkatkan deforestasi di Indonesia. Kontroversi ini telah menjadi perhatian lembaga internasional seperti Konfederasi Serikat Buruh Internasional dan 35 lembaga investasi internasional. Para akademisi dari berbagai universitas yang ada di Indonesia pun banyak yang menolak Undang-Undang Ciptaker karena dianggap cacat. Kontroversi terus berlanjut hingga akhirnya baru-baru ini Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus direvisi dalam waktu 2 tahun. Selama proses revisi ini, pemerintah dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari Undang-Undang Ciptaker. Ketua MK, Anwar Usman, menegaskan, jika dalam tenggang waktu 2 tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11/2021 harus dinyatakan berlaku kembali. Anwar juga menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam sidang putusan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja, Majelis Hakim MK menyatakan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil, sebab Undang-Undang Cipta Kerja mengabaikan prosedur ideal penyusunan undang-undang. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira, menilai ada beberapa hal yang mendesak untuk diperbaiki dari Undang-Undang Cipta Kerja. Revisi sangat diperlukan karena berpengaruh pada formula upah minimum yang terlalu kecil pada tahun 2022. Formula upah minimum ini benar-benar merugikan para pekerja. Hal ini bisa terlihat dari penetapan upah minimum di tahun 2022 yang hanya mengalami kenaikan sebesar 1,09% saja. Sementara, jika menaksir perhitungan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP dengan menggunakan PP 78/2015, UMP seharusnya bisa mengalami kenaikan mencapai 5,17%. Tak hanya itu, persoalan batas atas dan batas bawah upah minimum pun juga menjadi hal yang sangat aneh dan perlu dihapus. Permasalahan upah per jam, penghapusan aturan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, serta besaran pesangon juga harus menjadi perhatian pemerintah dalam revisi yang diminta oleh MK. Klaster perizinan yang cenderung mengabaikan dampak terhadap lingkungan hidup pun juga tak luput dari koreksi MK dan cukup urgent untuk direvisi. Jika semua poin permasalahan tersebut tidak direvisi, hal ini bisa memperburuk hubungan antara perusahaan dengan para pekerjanya dan bisa merusak produktivitas.